Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzulqarnain, sang penakluk yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran dan menjadi salah satu dari 4 raja yang menguasai muka bumi. Siapakah dia? Dan bagaimanakah kisahnya yang menarik sehingga disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran? Apakah dia adalah seorang nabi? Dan benarkah dia memiliki 2 tanduk sebagaimana arti dari nama Dzulqarnain adalah pemilik 2 tanduk? Simak video ini sampai selesai. Ensiklopedia Muslim, informasi dan pengetahuan Islami. Kisah Dzulqarnain berawal dari kedatangan sekelompok musyrikin kepada Rasulullah SAW mengajukan 3 buah pertanyaan tentang roh, tentang para pemuda penghuni gua, Ashabul Kahfi, dan Dzulqarnain. Yahudilah sesungguhnya yang telah membisikkan kepada musyrikin Quraisy agar menanyakan 3 hal tersebut. Allah SWT berfirman, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain." Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapakah Dzulqarnain? Dalam kitab-kitab tafsir dinukilkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentangnya. Apakah ia seorang nabi atau bukan? Imam Al-Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku tidak tahu apakah Tuba seorang nabi atau bukan, dan aku tidak tahu apakah Dzulqarnain seorang nabi atau bukan." Seandainya hadis ini sahih, niscaya kita juga akan katakan sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwa kita tidak memiliki jawaban apakah Dzulqarnain seorang nabi atau bukan. Dan itu bukanlah hal mendasar yang harus kita ketahui ataupun mempengaruhi keimanan kita terhadap Dzulqarnain. Terlepas dari silang pendapat ahli tafsir tentang kedudukannya sebagai nabi atau bukan, yang pasti Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, penguasa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antara perkara yang menunjukkan keimanan beliau selalu menyeru kepada Rabb-Nya. Hal ini menunjukkan penghambaan kepada Allah SWT. Berulang kali Dzulqarnain mengucapkan Rabbku, sebagaimana Allah SWT kisahkan, "Qala hadza rahmatun min Rabbi, fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka, wa kana wa'du Rabbi haqqan." Dzulqarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku itu adalah benar." Dzulqarnain yang termaktub dalam surat Al-Kahfi bukanlah Iskandar Dzulqarnain atau Alexander the Great, penguasa asal Makedonia. Dzulqarnain dalam surat Al-Kahfi adalah seorang muslim, adapun Alexander the Great adalah seorang musyrik. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya sebagai jawaban atas tantangan kaum musyrikin. Allah SWT berfirman, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Katakanlah wahai Nabi, aku akan bacakan kepada kalian sebagian cerita tentangnya. Telah dimaklumi bahwa apa yang Allah SWT kisahkan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik kisah yang paling bermanfaat. Allah SWT berikan kepada Dzulqarnain kemuliaan dan kekuasaan di muka bumi. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Yakni Allah SWT anugerahkan segala sebab yang dengannya terwujudlah kekuasaan, baik berupa ilmu politik, kenegaraan, kemampuan pengaturan, tentara, kekuatan persenjataan, dan sebab-sebab lain. Kekuasaan yang Allah SWT berikan kepadanya memudahkan Dzulqarnain untuk mengelilingi penjuru bumi. Dengan pasukannya yang kuat, ia menyebarkan Islam, berdakwah kepada manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Di antara yang Allah SWT kisahkan, Dzulqarnain mengarahkan pasukan menjelajah belahan bumi sebelah barat. Kemenangan demi kemenangan menyertai perjuangan Dzulqarnain, hingga sampailah ia di sebuah wilayah di mana matahari terlihat tenggelam di samudera. Allah SWT berfirman, "Fa'atba'a sababa, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma." Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di sebuah laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Maksud dari ayat ini, Dzulqarnain dalam perjalanannya ke arah barat mencapai akhir daerah yang mampu ditempuh manusia dengan pasukan kuda dan semisalnya. Di tempat inilah beliau mendapatkan suatu kaum yang terdiri dari muslim dan kafir. Allah SWT mengilhamkan kepadanya atau mewahyukan kepadanya atau yang berkata adalah seorang nabi atau ulama agar Dzulqarnain memberikan keputusan bagi penduduk negeri tersebut. Allah SWT berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Kami berkata, "Hai Dzulqarnain,
kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan terhadap mereka. Zulkarnain kemudian mengumumkan bahwa siapa saja yang zalim akan dihukum di dunia, kemudian hisabnya di sisi Allah SWT nanti di akhirat. Adapun mereka yang beriman, mereka akan dimuliakan. Allah SWT berfirman, Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu dia mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Perkataan Zulkarnain menunjukkan keadilan yang ditegakkan di kerajaannya, dan ayat ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang muslim, seorang yang mengimani hari pembalasan dan seorang pemeluk tauhid. Seusai kemenangan demi kemenangan dalam perjalanannya menyisir belahan bumi bagian barat, Zulkarnain mengarahkan pasukan untuk menjelajahi negeri-negeri timur. Ia melanjutkan perjalanan yang Allah SWT berkahi, perjalanan dengan risalah tauhid, sampailah di bumi ujung paling timur di mana matahari terbit darinya. Di negeri tersebut Zulkarnain mendapati kaum yang tidak terlindungi dari panas matahari. Mereka tidak memiliki rumah-rumah tempat tinggal untuk berteduh. Mereka benar-benar tinggal di pedalaman, terpencil seperti binatang-binatang liar yang berlindung di gua-gua, terasing dari manusia lain. Ini menunjukkan bahwa dia telah tiba di daerah yang belum pernah dijangkau penguasa manapun. Allah SWT berfirman, Summa atba'a sababa, hatta idha balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra, kadzalika qad ahatna bima ladaihi khubra. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Dalam perjalanannya ke arah timur pun, Zulkarnain memberlakukan hukum seperti hukumnya dalam perjalanan di bumi bagian barat. Seusai beliau kuasai bagian timur bumi, beliau lanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu tempat di antara dua gunung. Di antara keduanya terdapat celah. Summa atba'a sababa, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Syekh As-Sa'di berkata dalam tafsirnya, keduanya adalah deretan pegunungan besar yang tinggi, sambung menyambung di tempat yang luas itu, yaitu suatu dataran tinggi sampai laut di sebelah timur dan barat di daerah Turki. Demikianlah disepakati para ahli tafsir dan ahli tarikh. Namun, kemudian mereka berselisih apakah pegunungan itu termasuk rangkaian gunung-gunung Kaukasus, atau yang lain di daerah Azerbaijan, atau rangkaian gunung-gunung Tai, atau gunung-gunung bersambung di tembok Cina di negeri Mongolia, dan inilah yang nampak. Adapun pendapat ulama tentang daerah yang diapit dua gunung itu, di tempat itulah Zulkarnain menemukan suatu bangsa yang hampir tidak mengerti suatu bahasa pun, karena asingnya bahasa mereka dan susahnya mereka memahami bahasa bangsa lain. Syekh As-Sa'di berkata, ada kebahagiaan terselip di hati kaum tersebut ketika berjumpa dengan Zulkarnain, seorang raja salih yang kuat. Mereka keluhkan kejelekan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mohon kepada Zulkarnain untuk membuat penghalang yang menutupi jalan Ya'juj dan Ma'juj. Tidak lupa mereka tawarkan kepada Zulkarnain imbalan atas pekerjaan yang akan dilakukannya. Qalu ya Dzal Qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain tidak mengharapkan imbalan. Beliau hanya meminta bantuan dalam membangun dinding kuat tersebut. Qala ma makkanni fihi rabbi khair, fa'inuni biquwwatin aj'alu bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Atuni zuwar al-hadid, hatta idha sawa baina sadafaini qala anfukhu, hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra, famasta'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu,
hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan di atas besi panas itu, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Seusai pekerjaan besar itu, Zulkarnain memandang hasil pekerjaan besarnya, namun tidak sedikit pun beliau bangga dan ujub. Ia kembalikan semuanya kepada keutamaan Allah SWT dengan penuh tawadhu. Zulkarnain berkata seperti yang Allah SWT sebutkan, "Qala hadza rahmatun min Rabbi." Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Rabbku." Dinding itu demikian kokoh, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj hingga akhir zaman. Dinding itu terus menghalangi hingga Allah SWT izinkan kehancurannya nanti di akhir zaman. Allah SWT berfirman, "Fa'idha ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka, wa kana wa'du Rabbi haqqa." Maka apabila sudah datang janji Rabbku, maka dia menjadikannya hancur luluh, dan janji Rabbku itu adalah benar. Ya, dinding itu tidak kekal selamanya. Ada saat Allah SWT izinkan Ya'juj dan Ma'juj menembusnya. Kehancurannya sebagai tanda akan segera tegaknya hari kiamat. Allah SWT berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Di antara faidah kisah ini adalah bahwasanya kisah Zulkarnain adalah dalil kenabian Rasulullah SAW. Yahudi berkata kepada musyrikin bahwa pertanyaan ini tidak ada yang mampu menjawabnya kecuali seorang nabi. Kisah Zulkarnain sesungguhnya masyhur di kalangan ahli kitab, meskipun banyak ketidakjelasan mengitari kisah tersebut. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Beliau hanya menyampaikan apa yang Allah SWT wahyukan kepada beliau. Di antara hikmah lain dari kisah Zulkarnain ini adalah disyariatkannya mengambil sebab-sebab yang membolehkan untuk mencapai sebuah cita-cita dan tujuan yang mulia, serta wajib bagi seorang hamba untuk menyandarkan semua nikmat dan kebaikan kepada Allah SWT, sebagaimana perkataan Zulkarnain atas semua yang dilakukannya. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.